Shalom, kita bahas satu kisah yang mungkin sudah kita dengar beberapa kali, tapi ada satu prinsip ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Walaupun topik yang sama, mari belajar membuka telinga supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ini kita mulai dulu dari Injil Yohanes, pasal yang ke-12. Sebenarnya dari ayat 1 ya, tapi saya mulai dari ayat 3 dulu. Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terus terang saya belum terlalu detail tahu tradisi yang berlaku saat itu, tapi cuma saya membayangkannya saja bagaimana Maria, seorang wanita, dan kelihatannya rambutnya panjang ya. Memang biasanya barangkali modelnya seperti itu. Sehingga ketika dikatakan di sini setelah dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni ya, yang mahal harganya, lalu dia menyekanya dengan rambutnya. Dari apa yang saya tahu, rambut itu kan mahkota bagi wanita. Jadi kalau sampai Maria ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, itu artinya penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi. Khususnya karena kalau kita baca sebelumnya di pasal 11, Lazarus itu baru dibangkitkan dari kematian. Padahal sudah 4 hari dia dikubur. Jadi rasanya yang Maria lakukan ini dalam pikiran dia tidak seberapa. Tapi itulah yang dia bisa lakukan sebagai bentuk pengagungan dia kepada Tuhan. Pertama-tama dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nanti kalau baca di ayat-ayat selanjutnya, Yudas Iskariot itu protes. Karena kalau dijual, minyak itu bisa seharga 300 dinar. Kalau 300 dinar, sementara Alkitab berkata, upah sehari seorang pekerja adalah 1 dinar. Jadi artinya itu upah 300 hari. Kalau upah 300 hari, sementara 1 bulan itu 25 hari kerja, artinya itu upah selama 12 bulan. Ya, 1 bulan 25 hari kerja dikali 12 berarti 300. Dengan kata lain itu adalah upah sebanyak setahun, ya. Nah, yang protes ini adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus. Itu nanti bisa baca sendiri di pasal yang sama ini tapi ayat 4 dan ayat 5 ya, dia bilang itu kalau dijual bisa 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi dalam persembahan juga kita belajar ya, kalau nanti Bapak, Ibu, teman-teman belajar tentang memberi, ketika kita merasa dijamah oleh Tuhan, pemberian itu mungkin bisa begitu besar dan tidak selalu berarti seperti yang pikirannya Yudas ini, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Memang ada persembahan diakonia untuk itu, tetapi ini satu persembahan yang bentuknya penghargaan, pengagungan kepada Tuhan. Sehingga sepertinya sia-sia minyak narwastu murni yang mahal harganya itu dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Dan tidak hanya itu, setelah itu justru Maria ini menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Dan dikatakan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya pernah baca satu tulisan dari seorang hamba Tuhan, Wordsmani ya. Dia cerita bahwa minyak narwastu itu ditaruh di dalam satu tempat dan ketika mau dipakai itu dipecahkan ya. Kepalanya itu dipecahkan lalu bau semerbak itu akan keluar. Dari situ dia belajar, dia mengajarkan kepada kita ya, setelah dia belajar juga tentunya, bagaimana hidup kita ini seperti botol minyak narwastu itu ketika dipecahkan, ketika kita belajar mengikut Tuhan, dibentuk Tuhan, maka bau
semerbak itu akan terpancar keluar. Kita nyanyi suara mungkin gak bagus, tapi urapan itu bekerja dengan dahsyat. Kita lihat sebentar dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan kita lihat nih ada beberapa peran di sini. Saya bacakan dari ayat 1 ya, Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Baru ayat 3 yang kita baca tadi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini dari 3 ayat ini kita baca ya, ada 3 peran selain Yesus ya. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania atau Betani. Dan dikatakan Betania itu adalah tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu ceritanya di pasal 11. Nah, lalu kalau kita baca di pasal 11 kita akan mengerti bahwa Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria. Ya. Jadi ada Lazarus, ada Marta, ada Maria. Di ayat 2 dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Kalau kita ingat kisah Maria dan Marta, nanti kita baca di Lukas pasal 10 ya. Maka kita akan ingat bagaimana Maria dan Marta ini seringkali jadi bahan pelajaran buat kita. Maria itu duduk terus dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataan Yesus ya, perkataan Tuhan. Tapi Marta sibuk sekali melayani. Ini rupanya nature-nya. Saya pernah bilang ya juga kemungkinan ini bahasa kasihnya Marta adalah melayani. Kan ada 4 bahasa kasih kalau menurut Gary Chapman ya, 4 atau 5 ya, 5 ya. Ada bahasa kasih sentuhan, ada bahasa kasih quality time, waktu yang berkualitas, ada bahasa kasih pemberian, ada bahasa kasih melayani ya seperti Marta ini, lalu ada bahasa kasih kata-kata dukungan ya, kata-kata pujian. Nah, itu cara orang menyatakan kasih. Kita perlu belajar itu supaya kita nggak salah tangkep. Kalau orang nampaknya punya bahasa kasih memberi, sementara kita bahasa kasih kita adalah quality time atau kata-kata dukungan, maka ketika orang memberi kepada kita, kita merasa biasa saja walaupun kita senang ya. Tapi ketika kita diberi dengan kata-kata pujian atau quality time ya, maka kita akan senang sekali ya. Jadi kemungkinan Marta ini bahasa kasihnya adalah melayani. Jadi dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara melayani. Lalu salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus ya. Lazarus ini ya karena dia mungkin pria ya, jadi wajar aja dia menemani Yesus di situ dengan tamu-tamu yang lain. Sementara yang wanita biasanya ya melayani. Jadi Lazarus ini entah dia bahasa kasihnya quality time ya, dia menemani di situ, atau mungkin juga ada hamba Tuhan bilang Lazarus ini cuma cengak-cenguk istilahnya ya. Ada 3 orang di sini ya, 3 bersaudara, ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Marta terkenal sibuk sekali melayani, Maria itu sibuk untuk mendengarkan Yesus, sementara Lazarus tenang-tenang saja. Dan kemudian Lazarus sakit ya, meninggal dan dibangkitkan oleh Yesus. Itu karena kalau kita pelajari di Yohanes 11 itu karena jelas imannya Allah itu ya, imannya Yesus, tetapi yang menggerakkannya adalah air mata Maria, orang yang dekat dengan Yesus. Nah, jadi sekarang kalau di antara 3 orang ini coba kita cek diri kita ya. Kira-kira kita ada di mana ini ya? Apakah kita kayak Lazarus cuma duduk aja begitu ya, kemudian orang lain yang bekerja seperti Marta, atau ada orang lain ya, kita seperti Maria yang memberi dengan luar biasa ya, gila-gilaan lalu menyeka kaki Yesus dengan rambut kita ya. Ini pengagungan yang luar biasa. Nah, kita coba lihat di bagian lain
ya di Lukas ini cerita mengenai Maria dan Marta yang sangat terkenal. Di sini nggak ada nama Lazarus ya. Di sini yang diceritakan cuma Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Nah, ini kampungnya kampung Betani atau Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi kesannya di sini yang punya rumah adalah Marta. Atau bisa juga dikatakan orang yang pertama kali kenal Yesus adalah Marta, ya. Ayat 39, perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria ini sangat terpesona dengan pengajaran yang dia dengar dari Yesus dan dia nggak berhenti ya untuk terus mendengarkan perkataan Yesus. Lalu ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sebenarnya nggak salah ya, Marta melayani, bahkan ada hamba Tuhan namanya Tommy Tiney. Dia nulis buku yang sangat terkenal, yaitu Pemburu Tuhan. Sejak itu dia tulis beberapa buku yang serinya seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Dia tulis juga buku tentang Esther dan kemudian dibuat jadi film. Salah satu buku Tommy Tiney adalah yang mengajarkan kita itu untuk punya hati seperti Maria, tetapi punya sikap rajin seperti Marta. Jadi rajin ya melayani itu baik sekali ya, bukannya salah. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 40 ini ya, Marta sibuk sekali melayani. Lalu kalimat berikutnya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini kesalahannya Marta ya. Mestinya kalau dia memang merasa bahasa kasihnya itu melayani, ya sudah lakukan saja. Tapi mungkin ini ciri ya, kalau kita sibuk melayani maka kita akan terpancing ya emosi kita. Kita kadang-kadang melihat kok cuma gua sendiri yang kerja ya, yang lain kemana gitu ya. Lalu mulai protes. Tapi sebenarnya saya belajar juga ya, kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pelayanan. Kadang-kadang orang yang seharusnya mengerjakan yang menjadi tugasnya, dia nggak kerjakan. Lalu kita yang bukan menjadi tugas kita, kita lakukan itu. Ya. Kalau itu terjadi, belajar mengucap syukur dan sadari bahwa nggak pernah sia-sia. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mengajar kita, dan ada reward, ada upah bagi kita. Jangan protes, ya, jangan ngomel kalau orang lain tidak seperti kita. Ya. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini terjadi, ya. Kalau kita terlalu banyak aktif dengan kegiatan fisik kita, roh kita itu kurang charge, ya, artinya kurang bersekutu dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti yang dikatakan di sini, khawatir dan akhirnya ngomel, lalu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada hal-hal yang jadi pikiran kita, pertimbangan kita, jadi khawatir, takut dan sebagainya. Tapi lalu dilanjutkan ayat 42, apa yang Yesus katakan? Tetapi hanya satu saja yang perlu, cuma satu yang perlu. Dan dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ternyata dari setiap banyak kesibukan kita, satu yang penting, yang paling penting, bahkan dikatakan satu saja yang perlu, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa, menangkap perkataannya, lalu setelah itu baru bergerak. Bergerak seperti apa yang dia perintahkan kepada kita. Beberapa hamba Tuhan yang Tuhan pakai, sudah kenal Tuhan lebih jauh lagi, mereka bahkan berkata dengan jelas ya, segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena dorongan Tuhan, itu nggak diterima sama Tuhan ya. Memang keras sekali ya. Jadi sesuatu itu harus lahir dari Tuhan, karena kita berdoa, kita dapat itu baru kita lakukan. Nah, itu baru berdampak. Coba kita lihat bagian lain ya, bagaimana akibatnya ketika Maria ini
duduk dekat Tuhan. Ini kisah mengenai Lazarus dibangkitkan. Harusnya baca dari ayat 1 Yohanes 11, tapi panjang sekali dan waktunya nggak cukup dan itu menjadi bagian kita masing-masing untuk merenungkannya. Tapi saya mau baca beberapa ayat saja dari Yohanes 11 ini. Ini cerita dikatakan bahwa Lazarus sudah meninggal. Lazarus sudah meninggal, sudah dikuburkan 4 hari, lalu Yesus datang. Ketika Yesus datang masih di perjalanan, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Marta tuh langsung datang menghampiri Yesus dan dia menangis dan dia bilang, "Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Lalu dia bilang, "Tapi aku yakin dia juga akan bangkit nanti pada hari kebangkitan," ya. Dia terus ya berkata-kata dengan Yesus. Tapi kemudian ketika Yesus terus berjalan, lalu Maria diberitahu bahwa Yesus sedang datang ke tempat mereka, maka Maria datang, ya. Lalu ayat 32 ini dikatakan begini, "Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Ini kalimat ini persis sama dengan apa yang Marta ucapkan sebelumnya. Tapi kelihatannya biasa saja. Tapi ketika kalimat ini yang persis sama yang diucapkan Marta sebelumnya, lalu Maria mengucapkannya di sini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati," maka reaksi berikutnya adalah ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Ya, baru dia cari, dia tanya, "Di mana tuh dikuburkan Lazarus?" Lalu mereka bilang, "Tuhan, sudah berbau, udah 4 hari dikubur," ya. Terus kalau saudara baca ayat 35, lalu menangislah Yesus. Nah, itu ayat terpendek di Alkitab dalam bahasa Inggris. Jesus wept, Yesus menangis. Jadi kalau ditanya ayat terpendek di Alkitab dalam bahasa Inggris, Yohanes 11 ayat 35, Jesus wept, cuma 2 kata. Kalau bahasa Indonesia, lalu menangislah Yesus. Tapi kalau bahasa Inggris, Jesus wept, ya, cuma 2 kata. Jadi perkataan yang sama yang diucapkan oleh Marta ketika diucapkan oleh Maria, orang yang terus mendengar perkataan Yesus itu membuat Yesus masgul, kemudian terharu, dan dia menangis. Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Ya, jelas kuasa Roh Kudus, kuasa yang bekerja dalam Yesus. Yesus yang mengambil inisiatif untuk membangkitkan Lazarus, tapi siapa yang menggerakkan dia sampai dia itu mau bangkitkan Lazarus? Itu adalah air mata Maria, perkataan Maria. Ketika dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dalam keluarga ini ada Lazarus, ada Marta, ada Maria. Nah, kalau kita melihat diri kita, kira-kira kita ini ada di mana? Apakah kita seperti Lazarus? Lazarus itu nggak buat apa-apa tapi diselamatkan, karena arti namanya adalah diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita seperti Marta yang begitu sibuk, ataukah kita seperti Maria yang membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa sehingga kita punya banyak kebenaran firman. Firman yang rema itu menjadi iman, dan iman itu menarik semua anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, termasuk membangkitkan orang mati. Ada banyak anugerah amazing grace yang tersedia. Tapi jangan lupa, grace itu hanya bisa kita tarik, kita terima lewat iman. Sebab Efesus 2 ayat 8-9 berkata, kita ini diselamatkan oleh anugerah lewat iman. Ada 2 hal. Jadi amazing grace ini banyak sekali. Tapi masalahnya, apakah kita punya hubungan begitu rupa dengan Tuhan seperti Maria, sehingga kita selalu mendengar perkataannya. Ada rema itu membangkitkan iman, dan iman itu menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Ayo raih sebanyak mungkin dari Tuhan amazing grace. Haleluya. Amin.